Ya. Oke, buat Mei, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa? Soal CV boleh. Secara umum dulu, apa tuh yang masih bingung? Gini Pak, buat dokumen pendukung itu yang lengkapnya itu apa aja ya Pak? Soalnya Oke, saya cuma sampai sertifikat vaksin sih Pak. oke. Jadi sebenarnya dokumen pendukung itu variasinya bermacam-macam. Yang penting jangan lampirin dokumen pribadi di awal. Kalau nggak diminta, Oh gitu. dokumen-dokumen pribadi nggak usah dilampirin. KTP, KK, SIM, NPWP, apalagi misalkan BPJS, akte lahir, KK, ya gitu-gitu. Itu tuh nggak usah dilampirin. Jadi variasinya macam-macam. Ada yang cuma lamaran, CV, portofolio. Kalau kamu udah bikin portofolio. Kalau nggak ada yang lamaran, Iya. CV, sertifikat-sertifikat pendukung. Sertifikat pendukung tuh misalkan kayak ya tadi perlombaan misalkan atau bootcamp tertentu, training tertentu, paklaring gitu-gitu boleh. Lamaran CV, jasa transkrip, lamaran CV, jasa transkrip, sertifikat-sertifikat, foto boleh gitu. Tapi kalau yang dokumen-dokumen pribadi nggak usah dikirimin di awal. Ini aku ngomongnya Oh disesuaikan gitu. dengan kebanyakan ini adalah variasi ini tuh variasi yang dikirim via email ya. Karena kan kalau via email Iya itu Pak. kan lampiran-lampiran bisa sekalian dilampirkan gitu. Nanti kalau lampiran lainnya apa ya tergantung platformnya apa kan beda platform beda yang bisa dilampirkan. Mungkin ada file yang diminta atau batasan ukuran gitu. Itu sih Oh gitu Mei. gitu. Apalagi Berarti kamu masih bingung. kalau misalnya, tapi emang benar kan ya Pak, kalau misalnya kita kirim lewat email itu berkasnya dijadiin satu. Betul, jadikan satu PDF, nanti satu PDF itu diganti nama, di rename filenya. Nanti dilihat dulu di Hmm. lokernya disuruh rename nggak. Kalau nggak disuruh rename, ya kamu rename sendiri. Rename-nya itu minimal ada nama kamu, jenis dokumen, terus fungsinya buat apa. Misalkan kayak lamaran underscore Mediana kayak gitu. Paham nggak? Jadi Pak, ada ya halo, halo, cek, halo. Dengar suaraku, cek. ya Pak. Ya, jadi nama filenya diganti, di rename. Setelah nama filenya di rename, tadi satu PDF isinya banyak halaman gitu. Ukuran filenya juga Hmm. disesuaikan gitu. Apalagi yang kamu Sama masih bingung? ini Pak, aku mau tanya, untuk body email, Hmm, kan biasanya awal-awal kan biasa ya Pak yang kepada yang terhormat gitu kan, gitu-gitu. Terus abis itu bawahnya baru dengan hormat. Nah, kita tuh perlu menjelaskan nggak sih Pak, kayak misalnya eh, kita itu mempunyai keahlian apa-apa gitu. ya. Body email itu kan sebenarnya adalah menyampaikan perkenalan diri dan maksud kamu Mm-mm. mengirimkan email tersebut. Nah, nanti ya Iya. sama, tadi udah ada tujuannya siapa, terus ada perkenalan diri kamu, perkenalkan nama saya ini, bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT ini sebagai ini berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui mana. Terus ada promosi diri singkat juga boleh. Saya merupakan lulusan ini Iya. dengan pengalaman kerja selama 5 tahun, saya pernah menjadi ini sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan apa pada gitu nggak apa-apa. Jadi ada gitu. Iya. Betul. Iya, saya juga udah ngirim kayak gitu sih Pak. Cuma kadang kayak kemarin saya lupa. Kayaknya tapi sayanya tuh lewat website loh Pak, yang Astra itu. Nah, tapi malah saya dapatnya tuh panggilan di PT yang kayak PT Piala gitu Pak. Jadi gini ya, aku sampaikan dulu. Kalau kamu menemukan info lowongan kerja, jangan buru-buru langsung dikirim. Yang kedua, jangan buru-buru kamu mikir bahwa ini tuh perusahaannya itu sesuai nggak sih lowongannya buat aku gitu. Jadi begitu lihat info loker, yang kamu cek dulu tuh ini lokernya asli atau palsu. Dicek dulu. Kalaupun nanti ini lokernya asli, baru nanti dicek lokernya masih ber, ber apa namanya masih aktif atau udah kedaluarsa gitu loh itu. Nah nanti kalau udah baru lihat ini sesuai kualifikasi enggak kayak gitu. Jadi memang di luar sana banyak Oh, loker yang mengatasnamakan perusahaan-perusahaan gede kayak yang tadi kamu sebut Astra gitu kan. Nah itu kamu iya juga Pak. harus cek gitu. Astra juga ngirimnya kemana kan jelas Astra itu.
gitu. Kamu harus punya LinkedIn, mungkin kamu punya LinkedIn, carilah di LinkedIn HRD Astra banyak. Astra sering kok nge-share loker di LinkedIn atau di Instagramnya Astranya sendiri gitu, di Astra Karir itu kan banyak gitu. Udah, nggak usah percaya yang sumber-sumber gak jelas yang mengatasnamakan Astra atau perusahaan gede yang lain kayak gitu. Kalaupun nanti akhirnya kamu ngelamar kerja dan ada dapat panggilan tadi yang kamu sebut dari perusahaan pialang, sebenarnya perusahaan pialang itu tuh asli asal dia terdaftar di Bapepti. Nah, masalahnya sekarang adalah kamu sesuai nggak, cocok nggak dengan sistem kerjanya pialang tersebut. Kalau memang tidak terdaftar di Bapepti ya berarti kan ilegal gitu. Kalau ada di Bapepti ya sekarang tergantung kamunya, kamu mau bekerja dengan sistem itu atau enggak. Jadi browsing dulu gitu. Tapi aku lebih fokusnya ke Astra tadi ya gitu. Karena memang Astra itu salah satu perusahaan besar yang banyak loker yang mengatasnamakan itu tapi palsu gitu. Banyak kok nanti di luar mengatasnamakan perusahaan-perusahaan gede gitu. Jadi begitu fokus kamu intinya tadi ya, begitu lihat loker cek dulu asli atau palsu, masih berlaku atau udah kedaluarsa, sesuai nggak sama aku, sesuai ya udah kirim gitu. Nanti setiap Oh iya Pak. loker yang kamu kirim, kamu rekap. Kamu punya rekapan sendiri di Excel misalkan. Jadi nanti kalau ada panggilan kerja, kamu nggak bingung, ini aku ngelamar nggak ya, ini aku ngelamarnya lewat apa gitu. Kamu nggak bingung, udah ada di rekapan kamu. Karena begitu ngirim, rekap, kan gampang pakai Excel gitu. Ya, ya betul Pak. Terus apa Ya, mungkin lagi? gitu dulu sih Pak yang saya tanyakan Pak. Oke, sekarang aku yang nanya ya. Satu, Ya, kamu sejauh ini paling jauh udah pernah sampai tahap apa di tes-tes kerja sekarang? psikotes sih Pak pernah, tapi di Psikotes. Alfamart. Oke. Maksudku ada nggak yang dengan CV yang kamu kirim ke aku itu, ada nggak yang udah sampai ke interview HR, interview user gitu? Belum sih Pak. Belum, belum ada. Iya, Oke. belum. Soalnya saya tuh ngirim-ngirim CV-nya tuh baru-baru yang kemarin Berarti dipanggil interview tuh baru. berarti baru mulai lamar-lamar lagi. Iya, soalnya saya tuh kesibukannya kemarin jualan gitu Pak. Jadi baru sempat kirim-kirim lagi. Oke. Nah, aku ada beberapa nasihat nih dan tips ya. Kalau kamu baru mulai ngirim-ngirim lagi. Yang pertama, kamu wajib ngirimnya itu setiap hari. Mau libur atau nggak libur nggak apa-apa, serius gitu. Mau pagi, siang, sore, malam nggak apa-apa. Walaupun nanti fokusnya diperbanyak di pagi sampai sore ya, gitu. Tapi kalau pas kebetulan malam hari kamu free, ada loker bagus, dan cocok dengan kamu, lokernya asli, masih berlaku, kirim aja nggak apa-apa gitu. Jadi jangan nunda, karena besok pasti udah ada loker baru lagi. Besok ada loker baru lagi, nggak usah nunda gitu ya. Itu nomor satu. Yang kedua, sumber lokernya itu tadi banyak. Jadi jangan cuma lewat LinkedIn, mungkin nanti ada yang dari job portal A, job portal B, ada dari website, ada dari Instagram boleh, tapi Instagramnya perusahaan, bukan Instagram asal gitu. Dari grup lokerku boleh, itu udah aku filterin semua gitu. Jadi sumbernya banyak. Ngirimnya rutin tiap hari, ya kan? Sumbernya dari banyak sumber. Yang nomor 3, coba kamu tetapin target minimum berapa lamaran yang kamu kirim tiap hari. Kasih target sendiri. Teman-teman rata-rata yang ada di grup loker sehari itu bisa 20-30 lamaran. 30 kalau dikirim per hari. Aku nggak minta banyak-banyakan di sini, tapi kalau sumbermu lebih dari satu kan banyak kan gampang. Dari LinkedIn 5, dari grupku 5 misalkan, dari kamu apa mungkin website lokal kamu nyari ini 5, dari mana 5, udah 20 gitu. Nah, coba konsisten. Jangan hari ini ngirim banyak, besok ngirim satu, besoknya enggak gitu. Jangan kayak gitu. Oke? Gitu. Nah, terus yang tadi nasihat selanjutnya, setiap kamu ngirimkan lamaran, direkap gitu. Biar kamu ingat, jangan ngandalin. Mungkin kalau ngirim baru 1-2 masih ingat. Nanti kalau udah banyak, ada panggilan, ya kan? Banyak loh tadi di banyak sumber ada loker palsu, ada panggilan kerja palsu. Nah, sebagian dari panggilan kerja palsu itu ngundang kita, padahal kita nggak ngelamar gitu. Nah, kalau kamu ngandelin ngandelin ingatan, nanti kita nggak ngelamar ke sana, tiba-tiba ada panggilan kan, kayak gitu. Itu nanti kau bingung sendiri kan, gitu. Tuh, jadi harus direkap. Nah, selanjutnya, yang tahap selanjutnya adalah, ini mungkin nasihat terakhir adalah, jangan cuma berfokus, misalkan gini, kamu sekarang lagi nyari kerja, gitu kan. Jadi jangan cuma berfokus yang di depan mata. Yang di depan mata tuh kayak,
aku nih belum ada panggilan, berarti cuma nyari kerja doang. Enggak, jangan gitu. Kamu juga harus belajar interview, gitu. Pahami psikotes. Jadi walaupun belum ada panggilan interview, kamu harus ngelatih interview, gitu. Mungkin nanti kamu bisa belajar dari channel YouTube-ku, buka channel YouTube-ku di bagian playlist ya di situ. Itu ada playlist tes interview. Tonton satu-satu. Mungkin kamu ada teman saudara buat praktek latihan, gitu. Jangan sampai belum ada panggilan, cuma lamar. Nanti begitu ada ini, besok ada 2 hari lagi psikotes, sekarang belajar psikotes. Ntar 2 hari lagi ada interview, sekarang baru mulai interview gitu. Ya itu mesti rencana kegagalan tuh begitu, karena harus dari jauh-jauh hari. Jangan sampai nanti 2 hari lagi medical check up, sekarang mulai olahraga, sekarang diet gitu ya, nggak bisa gitu. Ya, jadi persiapannya juga sejak awal gitu. Nah itu adalah semua tahap yang bisa kamu lakukan gitu. Oke ya, Maya gitu. Ya Ada Pak, tambahan saya lagi sambil pertanyaan? mencatat Pak. Ya, gitu. Udah cukup jelas ya tadi ya, kayak gitu. Nah, Iya Pak. oke. Nah, dari kamu ada tambahan pertanyaan nggak? Kalau nggak, kita masuk ke sesi detail aja. Cukup? Atau Pertanyaan ada? saya seputar CV sih Pak. Jadi kan Kenapa? saya kan kegiatan sehari-harinya kan jualan gitu ya Pak. Itu bisa dimasukin ke CV nggak sih Pak? Bisa banget. Jadi, pengalaman yang bisa dimasukkan ke CV, pengalaman kerja tidak hanya yang kantoran, gitu. Hmm. Magang boleh, part-time, freelance gitu boleh, nggak harus yang pegawai tetap, pegawai kontrak. Terus entrepreneurship, usaha sendiri boleh gitu. Nanti kalau misalkan kamu ada jualan gitu, nggak masalah. Misalkan kamu jualannya ada nama tokonya, nggak apa-apa gitu. Mediana Shop gitu. Nanti statusnya ya statusnya owner atau seller gitu. Terus dijabarkan Oh, gitu. Menjual produk-produk, misal contoh, menjual produk-produk pakaian wanita secara online dan offline gitu. Mungkin kamu punya toko tapi kamu jual online gitu. Melakukan live shopping di TikTok sini-sini gitu. Mengecek stok ini yang ada, membalas setiap chat yang masuk, proses penjualan gini gitu. Apalagi membantu misalkan kayak membantu proses refund atau retur yang ada gitu. Mengevaluasi gini gitu. Terus mengupdate info-info terbaru terkait dengan produk yang tersedia gitu. Membuat konten-konten harian untuk menarik pelanggan baru gitu. Dideskripsikan yang banyak, nggak apa-apa gitu. Itu boleh banget. Jangan berarti hanya ditulis kalau secukupnya gitu. pembuatan konten-konten TikTok kayak gitu juga bisa dimasukkan ya Pak? Iya bisa dong, itu kan pengalaman kerja juga dijabarkan gitu. Oh. Misalkan nanti ada orang kerjaannya misalkan di situ jabatannya, jadi misalkan nama perusahaannya tadi bla 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 shop gitu. Nah, terus misalkan di situ kamu jabatannya kayak host live streaming misalkan gitu. Nah, ya udah nanti kamu dijabarkan juga gitu. Menjadi host live atau melakukan live streaming produk ini selama sekian jam. Membalas setiap chat dan pertanyaan yang masuk saat live streaming. Membalas setiap pesan yang masuk melalui email, chat atau ini setelah live streaming. Memproses ini. So, dijabarkan, jangan cuma ngejabarin, jangan cuma 1-2. CV itu boleh 1-3 halaman. Jangan dipaksakan CV cuma 1 halaman, nulisnya seadanya. Gitu. Kalau memang penjabarannya banyak, karena tanggung jawabnya banyak, ya nggak apa-apa. Gitu. Saya kira cuma boleh 1 halaman Pak. Nggak boleh 1-3 halaman Oh. CV. Kalau resume biasanya 1 halaman karena cuma fokus. Jadi kalau resume itu fokus ke posisi yang kamu lamar. Jadi pengalaman organisasi, nggak ada hobi, nggak ada kayak judul kayak perkenalan diri yang 1 paragraf itu nggak ada. Banyak elemen-elemen yang dihilangin. Tapi kalau CV boleh gitu. Maksudku kalau 1 halaman nggak cukup, 2 halaman aja jabarin. Gitu. Iya Pak. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Berarti Pak segitu dulu Pak. Itu dulu ya. Oke, berarti kita sekarang Ya. masuk ke sesi detail ya.